dulu. Jadi ya, wong saiki gak gelem, gak wedi di kangkeng para panitia PTSL. Maling. Contohnya di Luyu, Gampeng. Cek mani 700.000 per bidang. Yuwono Kertosono ki malah 750. Jenenge wong gak duwe wedi di kangkeng di rangket gak duwe wedi. Bajingan ngomong seperti itu. Perlu didekno. Asalnya dari dusun mana, Pak? Dusun Ngetep, Desa Promejo, Kecamatan Prabon, Kabupaten. Ini alasannya Pak Sarwoko ini untuk didampingi LSM Mapak ini tujuannya apa, Pak? Tujuannya melaporkan mengenai apa nih corona, Pak. Pembayaran itu belum sesuai kali. Gitu ya kan. Jadi kalau ngertinya corona, Iya. kalau ini belum sekolah bahasa kurang mampu nggih maklum mawon nggih. Nggih saged kula namung ngeten iki. Menurut Pak Sarwoko sendiri itu bagaimana Pak alasan jenengan intinya untuk didampingi LSM Mapak untuk melaporkan ini, Pak? Ada kejanggalan apa, Pak? Kejanggalannya mboten sesuai kali undang-undang pemerintah nih Pak Dose. Kula mboten paham bener. Jadi ngene niku, wah alasan niku bayar kula niku gangsal atus. Mboten enten mupakatan, mboten musyawarah. Pun dados ditarik gangsal atus niku. Tapi sertifikat sampun diserahkan, Pak? Diserahkan nembe kula bayar. Untuk dibayar. Nggih. Makasih, Pak. Pak Samsu, nggih. Oke, Pak Samsu ini dari warga dusun mana, Pak? Dusun Ngetrep, Desa Purworejo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Alasannya Pak Samsu ini, Pak, untuk minta mohon untuk dampingan LSM Mapak ini tujuannya apa, Pak? Mengajukan PTSL yang ditarik 500. 500.000. Saya dengar itu dana yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya 150 Iya. per bidang. Tapi kalau ini ditarik 500 per orang. Ya itu patoknya sendiri juga beli sendiri, Pak. Beli sendiri. Ya. Selain patok ditarik berapa, Pak, itu, Pak? Selain patok ditarik ya, pengukuran. Di luar biaya 500 Ya, lagi, di Pak. luar ya? biaya 500. Untuk biaya pengukuran ditarik berapa, Pak, sama panitia, Pak? 2 orang, 1 orang 25.000. 25.000, Iya. Pak, ya. Terus untuk selain biaya PTSL, untuk selain patok ada apa lagi, Pak, ini, Pak? Sudah nggak ada. Patok, persangon, sama PTSL. Oh, itu. Oke. Makasih, Pak. Hmm. Dari dusun mana, Pak? Dan Klaten. Dusun Klaten. Nah, ini untuk didampingi LSM Mapak ini tujuannya apa, Pak, ini, Pak? Tujuannya mengajukan PTSL ini? Tingkat umum bayar 5.000. 5 juta. Tahun berapa, Pak, itu, Pak? Bayarnya 2014. Baru diserah terimakan tahun pinten, Pak? 2018, Pak, nggih. Dan Bapak sudah membayar sebanyak berapa, Pak? 5 juta. 5 juta tahun 2014. Nggih. Sertifikat baru jadi tahun 2000. Ternyata sertifikatnya PTSL. Ternyata sertifikatnya PTSL. Nggih, terima kasih. Selain jenengan membayar 5 juta, ada lagi, Pak, untuk warga jenengan atau mungkin saudara jenengan yang mungkin jadi korban sertifikat ini, Pak? Orang saya. Nah, itu bagaimana, Pak? 12 juta. 12 juta. Ditarik 12 juta, 2 orang. Berarti 1 orang 6 juta, Pak. Anu, Dua bidang. jadi rob bidang. 2 bidang 12 juta. Per bidang 6 juta. Per bidangnya 6 Ternyata juta. sertifikatnya juga PTSL akhirnya atau Diikutkan PTSL. Pak. diikutkan PTSL? Iya. Wah, Terima kasih, Pak. Nggih. Iya. oke. Selamat pagi, Pak Bri. Nggih, sama Ketua Bapak Priyono dengan Ketua LSM Mapak, nggih. Nggih. LSM Mapak ini yang menjadi dasar kuat, Pak, LSM Mapak untuk mengawal atau mengajukan program PTSL tahun 2017 di Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon untuk mengawal warga ini apa, Pak? Jadi ini dari hasil dulu demo saya di Kejaksaan Negeri Nganjuk pada tanggal 9 Desember 2021 kemarin. Jadi yang jelas Bapak Kajari Bapak Novi Nganjuk ini istilahnya menghimbau kepada masyarakat seluruh yang ada di Kabupaten Nganjuk ini, apabila menemukan bukti-bukti yang bisa
menjerat kasus PTSL, segera laporkan kepada Kejaksaan Negeri biar diproses sesuai hukum yang benar. Tapi harus disertai dengan bukti-bukti. Jadi seperti ini. Makanya Nganjuk ini mendapat, Kejaksaan Negeri Nganjuk ini mendapat BPK, wilayah bebas korupsi, dapat penghargaan dari Jakarta sana. Saya salut kepada Bapak Novi, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk. Mapak siap mendukung Kajari Nganjuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Nganjuk. Di sini tadi kira-kira ada berapa pokok Pak yang untuk mendampingi warga masyarakat Desa Kurungrejo yang diadukan ini tadi Pak? Ya, ini tadi ada 3 permasalahan. Yang pertama istilahnya pasar Wopo itu tidak omong sama sekali. Jadi biaya PTSL itu berapa rupiah tidak jelas. Tahu-tahu suruh bayar 500.000 rupiah per bidang. Terus yang intinya, yang kedua, Pak Samsu itu juga mendapatkan tarik 500, si kon bayari kon tuku patok, si tarik kon bayari wong sing tukang ukur. Nah ini kan semua sudah panitia kan, tukang ukur juga gratis dari BPN. Kenapa ini panitia kok masih berani narik lagi? Ini panitia bajingan seperti ini. Terus yang ketiga, Pak Sutejo ini sertifikat umum sudah 4 tahun yang lalu, mulai tahun 2014 itu lewat umum ditarik 1 bidang 4 juta, 5 juta rupiah. Tapi akhirnya diberikan program PTSL Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Adiknya juga seperti itu, keponakannya 2 orang juga 2 bidang lewat sertifikat umum ditarik 12 juta, tiap orang 6 juta rupiah. Akhirnya dimasukkan juga ke program PTSL. Nah, ini kan suatu bentuk pelanggaran. Bentuk istilahnya ini perlu diusut tuntas. Ini hampir setiap desa di Kabupaten Nganjuk kasusnya sama saja seperti ini. Jadi ada pamong atau oknum yang maling memanfaatkan program PTSL gratis dari pemerintah. Tapi kenyataannya mereka ditarik dengan harga umum. Ini perlu semua saya mengimbau pada masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk. Laporkan. Ini maling bajingan ini orang-orang yang terlibat seperti ini. Dengan adanya dugaan penyimpangan mengenai program PTSL Pak, terus harapannya kepada Kejaksaan Negeri Nganjuknya apa Pak untuk menindaklanjuti laporan ini Pak? Saya mohon kepada Bapak Kajari Nganjuk, Bapak Novi, mohon sekali lagi, ini laporan yang saya kawal ini segera proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena ini tidak menutup kemungkinan banyak kejadian bisa di wilayah Kabupaten Nganjuk yang sudah melaksanakan program PTSL seperti ini. Ruwet, model maling. Yuk. Menurut Pak Prima Pak Diri, kira-kira masih ada nggak Pak kejanggalan yang ada di Desa Kurung Pak selain untuk program PTSL ini Pak? Ada Pak, jadi ini info dari warga. Dulu waktu pembentukan panitia program PTSL di Desa Kurungrejo, masyarakat juga dilibatkan. Hanya ada catatan yang tertulis kesepakatan antara panitia dengan kepala desa. Ditentukan 500.000 per bidang. Dan ada tanda tangan juga ada. Nah ini kan kesepakatan jahat, kesepakatan maling, kesepakatan meres rakyat. Jelas ini merugikan masyarakat. Makanya segera diringkus para-para yang terlibat ikut menikmati dana dari PTSL Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Segera baik. Dan saya mengimbau kepada semua masyarakat, sekali lagi masyarakat di Kabupaten Nganjuk yang pernah mengikuti program PTSL, laporkan, nggak usah takut sampai tak lindungi, tak dampingi sampai proses selesai. Jadi biar ada efek jerah. Wong saya gak gelem, gak mesti dikrangkeng para-para panitia PTSL ini. Maling, contohnya di Luyu, Gampeng, cek mani 700.000 per bidang, Yuwono Kertosono gimana? 750. Jadi wong gak duwe wedi, krangkeng dirangket gak duwe wedi. Bajingan ngomong seperti ini. Perlu didekno. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Kajari Nganjuk, Bapak Novi, segera mereka
ditangkap sesuai dengan laporan yang dilaporkan warga masyarakat dari desa Purworejo ini. Sekali lagi saya mohon kepada Kajari segera. Selamat pagi Pak Budi Waluyo. Kira-kira ada yang disampaikan ini sebagai pendamping warga jenengan untuk menguraikan mungkin ada temuan-temuan yang mungkin mau disampaikan di publik ini Pak? Ya sebenarnya saya sebagai putra desa, saya memang warga desa lain, tapi saya putra desa Kampung Baru, putra desa Kurungrejo. Setelah saya ke warga itu banyak keluhan-keluhan, tapi dia tidak berani ngomong. Bahkan setelah tahu pun dia tidak berani melaporkan. Akhirnya ternyata setelah saya ke lapangan itu masyarakat bervariasi, ada yang ditarik 600, ada yang ditarik 500, dan ada yang disuruh masih beli patok dan sebagainya. Akhirnya kita laporkan sesuai dengan ngapak kemarin kan demo, katanya Pak Novi mau menindaklanjuti dengan asalkan ada bukti. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman ini, akhirnya dia berani melaporkan. Intinya itu. Nah, terus terkait dengan ternyata ada bervariasi di lapangan. Ada yang ditarik semula itu mengurus sertifikat umum sporadis, tapi dilakukan sistemik PTSL itu. Nah, terus dia juga tidak tahu sudah ditarik berapa, seharusnya berapa. Setelah saya tahu ternyata 150, saya sampaikan, loh, dia marah. Ada yang berani melaporkan, ada yang tidak. Jadi ini saya korupsi. Nah, perlu saya sampaikan kepada panjenengan bahwa sebenarnya ini sudah direkayasa demikian rupa antara kepala desa dan panitia prona. Bunyinya panitia prona di SK-nya Pak Kepala Desa itu. Nah, panitia prona membuat rengkrengan biayanya 500. Nah, kepala desa tanda tangan, panitia prona tanda tangan. Dasar itulah nanti akhirnya dijadikan dasar oleh panitia, anggota panitia itu untuk menarik ke warga-warga. Itu pun direkayasa, dibuat suatu pernyataan seakan-akan itu sukarela. Seakan-akan sukarela, ada pernyataannya. Tidak berkeberatan, sukarela. Sukarela itu kan harus tahu. Sesungguhnya biayanya berapa kisarannya semula. Kalau tahu baru dia, oh saya ditarik 5 juta pun tidak apa-apa. Sebenarnya dia memberitahu 150. Perlu diketahui bersama, Pak. Kepala desa itu wajib memberitahukan kepada warganya. Semua aturan wajib memberitahukan. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Itu dia wajib memberitahu. Lah ini ada SK bersama 150 kok tidak diberitahu. Kok malah kucing-kucingan. Seakan-akan warga diberi di peta komplit itu sudah sukarela. Nah, unsur-unsur sukarelanya tidak ada di sini. Jadi saya berharap Pak Novi sebagai Kajari Nganjuk, saya berharap benar-benar ini bisa ditindaklanjuti. Karena di lapangan ini sudah terjadi konflik horizontal. Ada yang pro, ada yang tidak. Yang pro menyalahkan yang keberatan. Nah yang ini menjadi terkucil. Jadi dia tahu bahwa ini yang salah yang mana, yang benar yang mana. Akan ya Pak, terima kasih.